Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mendapatkan kabar nih dari admin YouTube. Katanya video yang saya buat kemarin kayaknya masih belum jelas Kang Eko karena masih banyak pro kontra di komen. Oke, video saya kemarin tuh tentang dimulainya Liga 1 dengan solusi yang memaksakan ya. Jadi begini, simple nih. Liga 1 ini kan akan dilanjutkan ya. Dilanjutkan dengan cara seperti apa? Yaitu akan menggunakan sistem bubble ya, sistem bubble di dua provinsi, daerah istimewa Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah katanya. Itu untuk menyelesaikan putaran pertama. Lalu di putaran kedua itu akan dilakukan dengan cara normal, home away. Nah, saya katakan bahwa ini solusi yang tidak solutif gitu ya. Jadi nggak menyentuh akar permasalahan. Bahkan ini sekedar kayak make up gitu ya. Jadi cuma pingin nunjukin bahwa kejadian di Kanjuruhan itu ada perubahan loh dalam sepak bola kita gitu. Nah, perubahannya apakah benar, apakah nyambung, itu enggak kita analisis ya. Dan menurut hasil analisis saya itu keliru. Jadi ada perubahan, tapi nggak nyambung sama persoalan ya. Nah, ini kita nggak bicara tentang empati, tentang simpati ya. Kita udah clear lah kalau masalah itu. Kita semua berduka ya, semua menyesalkan dan semua mengutuk ya kejadian di Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Nah, persoalannya gini loh ya, jadi jangan sampai solusi ini cuma kayak make up gitu loh, cuma pingin nunjukin ada perubahan tapi perubahannya nggak nyambung sama permasalahan. Jadi kan ini menurut saya ya, pilihannya itu ada dua ya, kalau para pihak otoritas meyakini bahwa memang perlu ada pembenahan total, ya itu dilakukan ya, menyeluruh terkait sistem pengamanan, lalu juga kelembagaan, mungkin perlu ya ada kelembagaan khusus ya, pengamanan sepak bola atau sports ya keseluruhan, security and safety institution gitu. Itu mungkin leadernya itu mungkin di pemerintah, tapi isinya ini bisa kepolisian, lalu juga dari komunitas sepak bola, dari panpel, match steward kayak gitu. Ini bisa kelembagaan, lalu juga ada SOP tadi ya, sistem, sama mungkin infrastruktur. Kan kemarin ada audit stadion ya, itu kan udah dilakukan dan katanya hasil temuan bahwa banyak yang nggak layak gitu ya. Nah, kalau memang banyak yang nggak layak, lalu kenapa ada wacana putaran kedua akan dimulai normal gitu, home away gitu ya, dengan penonton. Nah, kalau yang sekarang ini kan sisa putaran 1 akan sistem bubble tanpa penonton. Nah, kalau misalkan hasil audit menemukan katanya banyak stadion nggak layak dan berbahaya, lalu kenapa putaran keduanya tetap dilakukan secara normal, home away pakai penonton? Nah, ini kan nggak sinkron ya, berarti memaksakan, solusinya nanggung gitu. Agama saja mengajarkan jangan ragu-ragu itu janganlah ya. Nah, ini juga jangan ragu-ragu. Maksud saya gini nih, pembenahan total perlu, iya, itu dilakukan ya, menyakup hal-hal tadi, terutama infrastruktur, lalu juga SDM ya, pelatihan khusus. Kemarin udah ada tuh pelatihan di mana? Di Jakarta ya, tentang standar pengamanan sepak bola mungkin. Karena saya melihat beberapa status teman-teman saya yang media officer, lalu juga panpel ya di berbagai klub sepak bola itu mengikuti acara itu. Nah, itu udah bagus, itu sangat strategis gitu. Maksud saya gini, kalau misalkan yakin bahwa persoalannya di level pengamanan ya sudah, liga dimulai saja ya, dimulai dengan normal pakai penonton ya, tapi mungkin ya tentu diperhatikan hal-hal seperti menjual tiket jangan over kapasitas ya. Jual tiket itu dengan jumlah yang wajar, bahkan di bawah kapasitas. Terus pengawasannya benar, sistem online perbaharui biar sangat relevan ya. Jadi jangan sampai ada tiket keriting, jangan sampai ada penonton nggak punya tiket bisa masuk. Nah, kayak begitu. Jadi kalau memang yakin persoalannya di level pengamanan ya, lalu sosialisasi, polisi nggak boleh bawa ini, bawa itu, match steward tugasnya ini gitu ya. Nah, saya pikir jalan aja sepak bola gitu dengan kondisi yang normal tadi, karena sudah yakin solusinya ada di tingkat pengamanan sepak bola, maka sepak bola bisa dimulai dengan normal dan dipastikan dijamin tidak akan terjadi lagi peristiwa di Kanjuruhan gitu. Itu pilihan pertama, sepak bola dimulai dengan normal dengan
keyakinan bahwa persoalan sudah ketemu dan diatasi, ya. Atau solusi kedua, karena hasil temuan-temuan meyakini perlu solusi jangka panjang gitu ya, akhirnya ya dikorbankan kompetisi musim ini. Tapi ketika nanti dimulai, mungkin berapa bulan lagi ya, setengah tahun lagi mungkin, itu betul-betul siap semua ya, dengan anggaran yang digelontorkan, dengan waktu untuk pelatihan-pelatihan, lalu membuat SOP segala macam, itu bisa dipastikan insya Allah tidak akan lagi terulang kejadian seperti di Kanjuruhan. Gitu loh ya teman-teman. Itu kan sebetulnya kejadian di Kanjuruhan itu kan hal yang bisa dihindari kalau semuanya siap dan paham gitu loh. Kejadian di Kanjuruhan itu bukan bencana alam, bukan ya. Itu faktor manusianya sangat dominan gitu loh. Itu kejadian yang bisa kita hindari kalau semuanya paham dan siap. Nah, gitu loh. Itu kan faktor manusia. Gitu teman-teman. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa solusi tentang menyelesaikan sisa putaran 1 dengan sistem bubble, lalu kedua itu normal, itu solusi gitu. Seakan-akan solusinya itu gitu. Padahal bukan. Itu nggak menyentuh akar persoalan. Solusi yang nanti akan dilaksanakan ya dengan sistem bubble sampai putaran 1 lalu putaran kedua normal, itu seakan-akan cuma pingin nunjukin aja ke masyarakat bahwa kejadian kemarin itu memang mereka tuh berubah loh. Mereka tuh menganggap ini bukan hal yang biasa, yang normal, makanya mereka berubah. Cuma masalahnya perubahan itu kan harus nyambung dengan persoalan, dengan permasalahan. Jangan ada perubahan tapi ternyambung gitu loh. Gitu loh teman-teman. Apa hubungannya kejadian di Malang kemarin dengan sistem bubble tanpa penonton? Apa hubungannya coba? Ya, apa hubungannya? Sekali lagi ini bukan masalah empati atau tidak simpati. Kita udah clear udah. Jadi tetap lagi-lagi harus pakai kepala dingin gitu ya. Jadi ada solusi yang nggak solutif gitu loh, nggak nyambung. Jadi solusinya kan saya pikir cuma 2. Kalau mau pembenahan total, berarti rehatnya lama. Kalau perlu dikorbankan kompetisi ini. Memang harganya mahal ya, yang dikorbankan ini. Ada sponsorship, lalu juga klub jadi bingung pemasukan dan lain sebagainya. Nah, atau ya udah sepak bola jalan normal dengan penonton. Tadi kan kita udah ngomong nggak mau mengorbankan sepak bola kan. Berarti klub juga harus diperhatikan pemasukan dari supporter, dari sponsor gitu. Nah itu artinya ya kenapa harus nggak pakai penonton? Kenapa harus sistem bubble gitu loh? Semoga dipahami teman-teman, karena agak sulit nih ngejelasin yang tentang kayak beginian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.